Hello everyone. Halo guys. Oke, kenalin aku Nikmat Semoni. Pada video kali ini aku akan berperan sebagai konselor. Dan aku sebagai partnernya Niken, yaitu Intan Fitri Sadomo sebagai konsoli. Dan hari ini kami mau melakukan role play konseling. Jadi bagi teman-teman yang lagi nonton ini, jangan lupa sampai habis saksikannya di video selanjutnya. Dadah. Halo. Halo. Selamat siang dengan Mbak Intan ya? Iya Mbak. Oke, silakan duduk. Makasih. Iya, sama. Nah, sebelumnya selamat siang Mbak Intan. Perkenalkan, saya Hani ini selaku konselor Mbak Intan pada pertemuan. Sebelumnya mungkin Mbak Intan boleh perkenalkan seperti dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Intan Fitri Sadomo. Saya mahasiswi dari WIP yang punya jurusan psikolog 3. Oh, psikolog juga ya? Iya. Saya asal Padang, asli Padang. Rumah juga dekat dari sini. Oh, oke. Sebenarnya tadi Mbak Intan kesini dengan apa nih? Saya kesini dengan sepeda motor. Nah, kalau untuk kabar Mbak Intan sendiri hari ini gimana? Kabar saya yang sekarang kurang fit. Mungkin karena dengan masalah saya sendiri, yaitu tentang banyaknya padat jadwal pembelajaran gitu, jadi membuat saya sedikit drop juga. Oke. Oh ya Mbak, tujuan Nisa kesini itu ingin bercerita sebenarnya. Gini Mbak, kan dengan kurang enak badan itu tuh ada dampak dari suatu jadwal belajar Nisa yang cukup padat, terus tugas-tugas yang keteteran gitu. Jadi Nisa tuh merasa kayak stres gitu. Apalagi kata Nisa, jurusan psikologi ini jurusannya sedikit tenang, adem ayem gitu. Ternyata banyak tugas-tugas penelitian yang keluar, kan tugas-tugas yang kata orang matematika nggak ada, ternyata ada di psikolog kan. Jadi karena Nisa aslinya orang Padang juga, tinggal bersama orang tua, dan Nisa itu mempunyai 3 saudara, punya kakak cewek tapi tinggalnya sekarang di Jakarta, dan anak kedua itu anak cowok. Jadi tugas rumah itu dilampiaskanlah kepada diri ini. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau klarifikasi dulu, berarti panggilannya Mbak Nisa ya? Iya, Mbak. Oke, Mbak Nisa. Itu bisa disimpulkan kalau Mbak Nisa ini mengalami kesulitan dalam belajar ya, bahkan karena kurang bisa membagi waktu antara pekerjaan di rumah dengan pekerjaan yang ada di kampus ya. Iya, benar. Oke. Nah, untuk Mbak Nisa sendiri mengingat dan melihat permasalahan yang Mbak Nisa hadapi, saya sebagai konselor merasa bisa untuk membantu Mbak Nisa karena hal ini merupakan ada di ranah saya sendiri. Nah, oke. Nanti kita akan ada beberapa pertemuan di beberapa sesi sekitar 1 kali seminggu. Nah, untuk 1 kali sesi itu biayanya adalah 350.000, 1 sesi itu 1 jam 30 menit. Bagaimana Mbak Nisa? Baik Mbak. Oke, terima kasih. Nah, untuk kedepannya nih, goalsnya Nisa sendiri apa nih, harapannya kedepannya? Harapan Nisa itu tuh Nisa lebih memahami diri sendiri, bisa mengatur waktu gitu, kan tahu bagaimana fisik dalam diri Nisa itu aja sih Mbak. Karena Nisa merasakan dampak dari itu. Makanya sekarang udah nggak enak badan, udah mulai stres gitu. Nah, jadi hal yang menyebabkan Mbak Nisa mengalami kesulitan belajar ini udah terjadi berapa lama? Berapa lama? Mungkin karena Nisa itu angkatan corona, jadi terbiasa dengan rebahan segala macamnya, tiba-tiba offline dan ternyata kita udah di kampus nih gitu. Jadi karena rumah dekat juga, dan tugas kalau di kampus itu tuh
banyak persiapannya. Contohnya sebagai wanita gitu kan, kita harus siap-siap, harus mandi, wajib mandi dong. Terus harus dandan, mempercantik diri gitu. Dan berjalan ke kampusnya gitu. Dan kalau udah sampai di kampus, udah ngerjain tugas, tiba-tiba ada dosen yang nyuruh tugasnya diselesaikan di rumah aja ya, dan gitu kan. Pas sampai di rumah, orang mama bilang ini, Anissa nyapu, Anissa nyuci gitu. Jadi kayak mah capek mah gitu, banyak tugas di kampus juga gitu. Tapi ya, namanya orang tua dibilangnya kampus, kalau tugas kampus ya di kampus, kalau tugas rumah ya di rumah. Itulah membuat Anissa sedikit keteteran dalam belajar, Mbak. Oke, untuk berarti Mbak Nisa kami mengalami kesulitan dalam membagi waktu ya. Nah, berarti kalau misalkan Mbak Nisa ini angkatan corona, berarti itu tuh sekitar angkatan 2021 atau 20? Iya, Anissa angkatan 2021. Angkatan 2021, oke. Selanjutnya, selain permasalahan yang Mbak Nisa jelaskan tadi nih, apakah ada nih permasalahan lain seperti kayak bentuk dari kesulitan belajar yang Mbak Nisa alami itu? Ya. Jadi bentuk dari permasalahan saya itu kayak kami di WNP itu ada portal gitu, portal WNP. Di situ ada e-learning WNP itu untuk ngumpulin tugas itu, Mbak. Karena keteteran nih, di rumah nggak bisa bikin tugas kayak gitu, jadi banyak tugas-tugas udah merah kayak gitu. Terus kalau lama-lama deadline-nya udah habis, udah merah, jadi kayak mumet sendiri, kayak ini yang dikejar, ini yang dikejar, ini yang dikejar. Apalagi soal psikologi itu banyak penelitian, karena Nisa semester 4 banyak turun ke lapangan, dan itu pun berkelompok tugas-tugas kelompok. Jadi kalau nggak ngerjain tugas kelompok, kan kita teman-teman pasti banyak yang males lah kelompok sama Nisa kayak gitu. Dia tuh males kerja, jadi kan itulah membuat sedikit ya yang mungkin kepikiran, tambah drop gitu. Berarti bisa disimpulkan nih Mbak Nisa itu ketika ada tugasnya individu sama kelompok, Mbak Nisa lebih mengutamakan kelompok ya, mengingat ini itu tugas bersama. Nah, akhirnya ini tuh menyebabkan tugas individu Mbak Nisa ini lebih keteteran lagi. Iya. Nah, oke. Nah, untuk lingkungan pertemanan nih seperti apa sih lingkungan pertemanan Mbak Nisa? Kalau lingkungan pertemanan aman-aman aja, tapi karena banyak teman-teman di lingkungan itu anak organisasi, jadi bisa sedikit ada beberapa teman yang dekat karena dia tuh nggak ikut organisasi, jadi lingkup situ aja gitu, Mbak. Nah, berdasarkan dari kita yang Mbak Nisa sebutan tadi nih, mungkin ada beberapa poin yang bisa saya simpulkan. Nah, Mbak Nisa ini mengalami kesulitan belajar, fokusnya adalah bisa, kalau dalam dunia psikologi itu namanya prokrastinasi. Nah, prokrastinasi ini juga adalah kebiasaan menunda-nunda tugas, kegiatan, pelajaran, dan lain sebagainya. Terus penyebab dari Mbak Nisa melakukan prokrastinasi itu adalah adanya faktor di rumah yang mana Mbak Nisa itu 3 saudara ya? Iya. Nah, 3 saudara di mana semua hampir rata-rata kegiatan itu Mbak Nisa yang handle ya. Nah, hal itu menyebabkan Mbak Nisa kesulitan dalam membuat tugas. Apakah benar? Benar sekali. Nah, oke. Dan selanjutnya karena ketika ada tugas kelompok itu Mbak Nisa pun lebih mengutamakan tugas kelompok. Iya. Oke. Berarti itu hasil kesimpulan dari permasalahan yang Mbak Nisa ada pada cerita tadi. Selanjutnya, nah ada nih kan Mbak Nisa udah nemu nih caranya Mbak Nisa itu ingin bisa lebih bisa membagi waktunya. Ada nih satu cara Mbak Nisa itu bisa menggunakan yang namanya smart goal setting. Nah, sebenarnya Mbak Nisa tahu apa itu smart goal setting? Nggak tahu. Nah, smart goal setting itu di mana Mbak Nisa bisa mengurutkan nih apa sih kegiatan Mbak Nisa yang dari yang terpenting sampai yang enggak. Oke? Nah, jadi Mbak Nisa nantinya juga bisa menggunakan to-do list. Jadi agar Mbak Nisa nggak lupa nih apa sih tugas-tugas yang nantinya. Nah, seperti itu.
Oke, apakah ada pertanyaan? Baik, itu tuh sedikit cukup bisa tapi takutnya nggak mbak, itu tuh pelaksana di awal-awal aja gitu karena banyaknya tugas, takutnya itu loh, mbak. Oke, nah nanti itu kan kita nanti bakalan ada sesi selanjutnya nih. Nah, untuk dari hari ini sampai ke sesi kedepannya nanti, Mbak Disa bisa menerapkan yang satu ini. Nah, selanjutnya jika ada kendala nantinya, mungkin Mbak Disa bisa menyampaikannya di pertemuan kita selanjutnya. Nah, selanjutnya apakah Mbak Disa ada pertanyaan? Sekebetulan, Oke, apakah kita bisa berarti kita bisa mengakhiri sesi ini ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya selaku konselor kebaikan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan kebaikan kepada konselor ini. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. terima kasih ya mbak.